Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamulo pamuka kato. Bismillah kata dimulai, salamnya sambah disampaikan. Bagai awal pamuka kato, sipatan rundiang pandahuluan. Salam tahun tu apa nonton inyak sarugo, iyo kaganti baja baik tangan. Salam kepada nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kandong limpapeh rumah nanggadang. Kapai tembek batanyo ka pulang tembek baburito. Undang-undang ke Madinah payung panji ke sarugo. Seratu disadak kasadonya dalam lingkungan sambah ambaju. Baiklah di sana, kita balik di channel Inyak Sarugo bersama Ambo Zaki. Yang mana kini kita akan membahas tentang hubungan Islam dengan Minangkabau. Nah, itu biasanya disampaikan oleh Inyak Sukri. Nah, kini kita akan membahas temanya tentang hubungan Islam dengan Minangkabau. Nah, jadi sesuai dengan tema tadi itu, maka kita ambillah tentang pendidikan. Nah, jadi kini hubungan Islamic parenting dengan pendidikan anak di Minangkabau. Nah, jadi di sana, jika kita kaji, Islamic parenting merupakan bagaimana cara pola asuh orang tua kepada anaknya sesuai dengan Islamic tadi, Islamic parenting, yaitu sesuai dengan konsep atau syariat agama Islam. Nah, jadi dalam pendidikan dengan syariat Islam itu mungkin itu adalah pendidikannya sangat sempurna di sana, karena pendidikan itu diberikan dengan sesuai arahan atau ajaran yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula kita lihat di Minangkabau, adat kita mengatur cara memberikan pendidikan kita kepada anak kita. Nah, di situ adalah diatur loh di adat kita. Mungkin kalau di zaman kini mungkin memang jarang orang yang melakukannya. Nah, begitu kita lagi dicontohnya di akhir sana. Kita balik ke Islamic parenting tadi. Dalam Islamic parenting, adapun cara orang tua memberikan pendidikan yang baik atau pola asuh yang baik kepada anaknya, itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu orang tua menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya. Karena mereka di sana, orang tua sebagai keluarga merupakan madrasah pertama bagi anaknya, merupakan tempat pendidikan yang paling utama bagi anaknya. Karena apapun perangai anak itu tergantung bagaimana cara orang tuanya mendidiknya. Yang kedua, apa itu di sana? Memberi pengarahan pada waktu yang tepat. Nah, jadi di sana untuk memberikan pengarahan kepada anak atau nasihat-nasihat yang berharga kepada seorang anak, jangan sampai kita membagihnya di waktu yang kurang tepat atau saat kondisi hati anak yang kurang tepat. Karena dengan melakukan hal tersebut, anak bisa menjadi melawan kepada orang tuanya. Jadi di sekolah sana Rasulullah ada memberikan nasihat, yaitu bila waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak gitu. Nah, jadi dianjurkan oleh Rasulullah yaitu ketika makan. Nah, ketika makan adalah waktu berkumpul bagi keluarga. Di situ kita sebagai orang tua bisa menasihati anak kita dengan cara yang baik. Selanjutnya ketika apa dulu sana? Itu ketika dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan otomatis hati sang anak akan merasa senang atau dalam kondisi yang baik. Nah, disitulah bisa pula orang tua memberikan nasihat kepada anaknya. Selanjutnya ketika apa sana? Yaitu ketika anak sakit. Karena anak sakit itu mereka membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Nah, disitulah kesempatan orang tua untuk magih nasihat kepada anaknya. Nah, adapun yang ketiga, cara Islamic parenting atau pola asuh orang tua atau pendidikan orang tua kepada anaknya, yaitu bersikap adil. Nah, kalau kita artikan adil pada sana, bukan hanya membagi sama rata saja, tapi meletakkan sesuatu pada tampaknya. Nah, jadi jika usia anak kita berbeda, maka perlakukanlah dia sesuai dengan usianya. Jangan dilakukannya sama antara abang dan adiknya, pasti sangat berbeda. Nah, selanjutnya apa di sana? Menunaikan hak anak.
Jadi sebagai orang tua, apa yang menjadi hak anak harus kita tunaikan. Karena dengan ditunaikannya hak anak, maka orang tua juga akan mendapatkan kewajibannya, yaitu anak akan melakukan kewajibannya kepada orang tuanya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu merupakan pengajaran yang baik di sana. Adapun selanjutnya itu mendoakan anak. Bagaimana itu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Itu dalam doanya. Jadi ya Allah, jadikanlah anakku menjadi bagian dari anak-anak yang soleh atau orang-orang yang soleh. Jadi itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk anaknya. Itu juga terdapat dalam Al-Quran ya, doa Nabi Ibrahim. Selanjutnya apa di sana itu membantu anak berbakti dan mengerjakan ketaatan. Jadi sebagai orang tua kita harus membantu juga cara anak itu supaya bisa berbakti dan melakukan ketaatan kepada kita. Itu dengan cara tadi menasihati anak itu dengan nasihat yang baik. Selanjutnya pada sana itu tidak marah dan mencela anak. Jadi sebagai orang tua, kalau kita berangnya sampai mencela anak. Misalnya kita katakan anak gitu dengan perkataan yang buruk. Karena perkataan yang buruk dari orang tua itu akan berpengaruh kepada anak. Nah, akan dicatat oleh malaikat. Jadi tolong hati-hati sebagai orang tua jika berangnya sampai terlalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada anaknya. Selanjutnya itu memberikan pendidikan yang baik untuk anak. Kalau di negara kita di Minangkabau, nah kunyo senambungan tadi itu pendidikan Islamic parenting dengan pendidikan anak di Minangkabau. Jadi di sana di Minangkabau telah memberikan pendidikan yang sangat baik kepada anaknya. Bisa kita lihat pada zaman dahulu orang tua menyerahkan anaknya ke surau. Di situ bisa untuk mengaji, barjasile atau pelajaran agama-agama lainnya. Nah, jadi itu anak bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik di surau. Nah, jadi itulah pendidikan yang sangat baik bagi anak. Selain itu, kalau dikaitkan dengan Islamic parenting itu tentunya orang tua memberikan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam kepada anaknya. Nah, sesuai dengan syariat Islam, misalnya memasuknya kepada madrasah, pondok pesantren, atau pendidikan lembaga pendidikan lainnya yang tentunya menyuruh anak untuk bisa taat kepada agamanya. Selanjutnya apa di sana? Yaitu orang tua harus lebih memantau anaknya. Itulah menjadi terakhir. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak, ya sampainya bergaul dengan bebas. Nah, harus mencari atau memperhatikan siapa kawannya dengan siapa anak kita berkawan. Nah, jadi itulah di sana hubungan Islamic parenting dengan pendidikan anak di Minangkabau. Mungkin yaitu segetik penjelasan dari Ambo. Yo masih kurang dalam penjelasan dari Ambo ko. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih memperdalamnya di sana. Itu Ambo, jika ada jargon yang patah, usah disimpan dalam peti. Jika ada kata ampunan salah, usah disimpan dalam hati. Nah, dan Ambo undur diri. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.